Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Pesantren Husnul Khotimah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam mata pelajaran fikih yang dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-hudud, yaitu bab zina. Anak-anak, pembahasan kita kali ini adalah tentang hudud. Hudud bentuk jamak dari lafadz had yang artinya mencegah. Pengertian dari hudud ini atau had ini adalah bisa mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan keji. Hukum zina. Hukum zina ini terbagi dua, yaitu pertama hukum zina bagi yang muhson, yang kedua bagi ghair muhson. Muhson yaitu yang sudah berkeluarga dan ghair muhson yang belum berkeluarga. Hukuman zina bagi muhson hadnya adalah dirajam. Dirajam itu adalah dilempari dengan batu. Besaran batunya tidak terlalu besar dan juga bukan kerikil-kerikil kecil ya. Dilempari batu, dirajam itu dilempari batu sampai mati. Betapa berat hukuman berzina bagi orang yang sudah berkeluarga. Di sini berbeda dengan hukum qisas. Kalau qisas dihukum mati sekaligus, sedangkan dirajam dihukum mati secara perlahan. Hal ini menunjukkan betapa berat hukum berzina, terutama bagi yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. Dan syarat muhson itu ada 4. 1 baligh, 2 berakal, 3 merdeka, dan adanya wati atau bersetubuh dalam pernikahan yang sah. Ya. Ketika dikatakan baligh ya dan berakal, berarti anak kecil, orang gila tidak bisa dihukumi sama ya. Namun mereka harus diberikan pengajaran. Dan berbeda hukuman bagi orang yang tidak merdeka namun sudah tidak ada saat ini ya. Dan syarat yang keempat adalah terbukti adanya wati ya atau persetubuhan ya dalam nikah yang sah, artinya si pelaku muhson ini dia sudah menikah gitu ya dan sudah melakukan kewajiban suami istri. Adapun hukuman bagi yang berzina ghair muhson atau belum menikah ya, baik laki-laki atau perempuan, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Jaldah di sini artinya pukulan yang mengenai kulit. Lalu selain dipukul gitu ya 100 kali cambukan dan dikucilkan selama 1 tahun ke tempat yang berjarak kira-kira ya sesuai dengan ketentuan kosornya musafir, kurang lebih 85 km menurut satu pendapat ya.
atau sesuai dengan kebijakan yang memimpin pada saat itu. Hitungan 1 tahun itu ya terhitung dari awal perjalanan ya sampai 1 tahun gitu, sampai ketika dia berangkat dari tempat tinggalnya. Ahkamuz zina wazani ala dorbaini muhsonin wa ghair muhsonin fal muhsonu hadduhu ar-rajmu wa ghairil muhsoni hadduhu mi'atu jaldatin wa taghribu amin ila masafatil qasri. Zina ada 2 macam. 1 muhson, yaitu yang sudah berkeluarga. 2 ghairu muhson atau yang belum berkeluarga. Zina muhson hadnya adalah dirajam, dan ghairu muhson hadnya adalah 100 cambukan dan diusir selama setahun perjalanan dalam sholat qashar. Wa syara'itul ihsani arba'un al-bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin. Syarat muhson ada 4. 1 baligh, 2 berakal, 3 merdeka, dan adanya wat atau bersetubuh dalam nikah yang sah. Wal abdu wal ammatu hadduhuma nisfu haddil hurri wa hukmul liwati wa ityanil bahaimi ka hukmiz zina wa man wati'a fima dunal farji uzira wala yablughu bitta'ziri adnal hududi. Seorang hamba baik laki-laki atau perempuan maka hadnya separuh dari hadnya orang merdeka. Adapun had liwat dan menyetubuhi hewan adalah seperti zina. Barang siapa yang wati ya bersetubuh selain faraj di faraj maka hadnya diusir yang tidak sampai sejauh ukuran usiran yang terendahnya had. Had hamba sahaya berbeda dengan orang merdeka ya, namun saat ini sudah tidak ada hamba sahaya. Berikutnya adalah hukuman tentang penyimpangan seksual ya. Yang pertama liwat. Liwat itu adalah sodomi ya, bersetubuh sesama jenis laki-laki dengan laki-laki ya. Lalu seseorang yang menyetubuhi hewan juga dianggap zina. Nastaghfirullahalazim ya. Kita merasa ngeri, namun ini ada gitu kan ya dalam kenyataannya, dan kita semua tahu ya bahwa sekarang ini perzinahan sesama lawan jenis itu sudah dilegalkan secara internasional. Dan walaupun mungkin sebagian kita belum pernah mendengar ya, bahkan tidak tahu bahwa ada juga ya orang-orang yang penyimpangan seksualnya itu adalah dengan menyetubuhi hewan. Astagfirullahalazim ya, betapa mengerikan. Tapi Masya Allah ya, Islam sudah mengatur sedemikian rupa dengan rinci ya, karena tentang liwat ya, sodomi ini sudah terjadi ya sejak zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu adalah ya yang terpopuler itu pada zaman Nabi Lut ya. Orang yang melakukan liwat, sodomi, dan juga menyetubuhi hewan ya, hukumnya seperti zina,
berarti hadnya sama dengan zina. Tinggal ya dilihat apakah dia muhson atau ghair muhson. Lalu selanjutnya adalah tentang ya zina wati bersetubuh ya selain pada faraj ya. Jika seorang laki-laki ya bercumbu atau berzina dengan seorang perempuan tanpa melakukan persetubuhan ke faraj, namun mereka sudah sama-sama melakukan untuk mencari kepuasan ya, maka hadnya adalah diusir, yang pengusirannya tidak sampai atau tidak sama seperti had yang biasa ya. Astagfirullahaladzim, berkali-kali Umi mengucapkan istighfar ya. Mengerikan sekali karena memang pada saat ini apa yang dijelaskan di dalam kitab Matan Takrib Al-Ghoyah ini sudah jelas terbukti ya, bahwa yang sudah diatur dalam syariat ini semuanya ada ya di zaman kita sekarang ini ya. Dengan adanya globalisasi informasi ya, dan kemutakhiran teknologi yang membuat informasi itu mudah kita dapatkan ya. Di sisi lain atau di satu sisi kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan informasi dengan cepat ya. Tapi di sisi lain ya, dengan kemajuan teknologi ini semakin mudahnya orang itu kan membuka informasi-informasi yang negatif ya, diantaranya tentang perzinahan ya. Kita saksikan bahwa atau kita pernah mendengar ya informasi berita tentang anak SD yang sudah berani berzina. Lalu perzinahan lain antara sesama saudara kandung ya, orang tua dengan anaknya, dengan anak dengan pamannya, dengan bibinya, murid dengan gurunya ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang melalui gadget gitu kan. Semua itu pintu perzinahan itu semakin mudah untuk diakses ya. Dan dalam hal ini Umi berpesan kepada kalian untuk berhati-hati sekali gitu ya, untuk selektif, benar-benar kita membuka medsos itu dengan penuh keimanan ya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terjerumus ya. Apalagi kita alhamdulillah memiliki predikat sebagai santri ya. Jangan sampai semua itu membuat beban bagi kita, tapi kita bersyukur bahwa itu akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perbuatan-perbuatan keji ya, yang abnormal ya, bahkan tidak sesuai dengan norma yang disepakati oleh manusia sekalipun, apalagi oleh agama. Dan untuk pembahasan yang di akhir tadi ya, seseorang yang menyetubuhi wanita pada selain faradnya ya, tapi pada anggota lain, dia diusir, tidak seperti zina yang sesungguhnya ya, dan dia berhak untuk ditakzir. Ditakzir itu dihukum yang membuat dia jera ya. Dan sayang sekali hukuman itu belum berlaku ya di negeri kita tercinta. Bahkan dengan hukuman yang berlaku pada saat ini, perzinahan semakin merajalela ya. Dalil tentang zina ini terdapat dalam Al-Quran, dan Umi hanya akan
menyampaikan salah satunya saja, yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Anak-anak ya, ketika hukum rajam atau hukum cambukan ya yang 100 kali ini diterapkan, ya sekilas kita melihat akan timbul rasa kasihan ya. Namun di sini Al-Qur'an mengingatkan, Allah mengingatkan kepada kaum mukminin dalam surat An-Nur bahwa jangan sampai rasa kasihan kita ya membuat hukum Allah ini tidak ditegakkan. Ya. Siapa yang tidak kasihan ketika harus melempari manusia sampai mati gitu kan ya. Yang matinya perlahan ya. Sekilas memang kita merasa kasihan, atau tadi di rajam, dipukul, dicambuk 100 kali. Sekilas memang kita kasihan ya. Namun jika kita tahu betapa dampak dari perzinahan ini ya, yang efeknya akan berimbas ke banyak hal ya, bukan hanya pada psikologis seseorang gitu kan ya, tapi juga rusaknya tatanan sosial, tidak jelasnya nasab ya seseorang ini berlipat-lipat gitu ya, kerusakan yang bisa berdampak dari perbuatan zina. Kemudian kebayangkan ya, seperti saat sekarang ini, ketika hukuman zina itu sangat ringan gitu ya, bahkan orang yang berzina tidak dihukum, kita melihat betapa zina ini semakin merajalela, betapa zina ini semakin dianggap biasa ya dalam atau pada zaman kita saat ini. Karena apa? Ya karena hukum tidak ditegakkan. Berapa banyak anak yang merasa sedih, merasa minder ketika dia nggak jelas bapaknya siapa gitu kan ya. Nah, atau ya setelah terjadi perzinahan gitu kan ya, akan timbul perpecahan, pertengkaran antara dua keluarga ya, baik keluarga kecil ataupun keluarga besar. Itulah dampak yang tidak diperkirakan gitu kan ya, atau tidak bisa difahami oleh orang-orang yang tidak mengenal syariat Islam. Oleh karena itu ya, walaupun sekilas ada rasa belas kasihan ya, namun ketika kita mengingat dampak yang disebabkan oleh perzinahan ini, implikasinya sangat banyak, maka ya hukum harus ditegakkan ya. Tentunya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, alangkah nikmatnya bila kita bisa melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melaksanakannya ya. Dan ketika orang melihat atau memahami betapa beratnya hukum dari berzina ini, tentu tidak akan ada orang yang berani melakukan zina dalam bentuk apapun.
Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini tentang hudud, dan ini baru awal ya. Insya Allah akan berlanjut dengan pembahasan yang lain ya. Dengan bertambahnya ilmu kita pada kesempatan kali ini, semoga bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat agama Islam yang telah ditetapkan untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datang dari Umi ya. Mudah-mudahan kalian memaafkan dan Allah mengampuni. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dan kita imani. Sami'na wa ata'na ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.